Saudara, diduga masih adanya ribuan anggota jemaah asal Indonesia menggunakan visa umroh belum kembali ke tanah air. Pemerintah Arab Saudi mengerahkan kepolisian untuk melakukan razia besar-besaran di sekitar kota Mekah. Jemaah yang kedapatan melanggar aturan dikenakan sanksi denda penjara dan deportasi hingga dimasukkan dalam daftar hitam selama 10 tahun oleh otoritas setempat. Ribuan anggota jemaah calon haji Indonesia menggunakan visa haji terus berdatangan memasuki Mekah, Arab Saudi. Mereka melakukan umroh wajib sebagai rangkaian dari ritual haji. Kenyamanan ibadah haji tahun 2024 menjadi terganggu dengan adanya 37 warga Indonesia ketangkap menggunakan visa haji palsu. Kini mereka sudah diamankan kemudian dideportasi ke Indonesia. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Arab Saudi terus gencar melakukan razia gabungan di sekitar kota Mekah karena ribuan anggota jemaah calon haji Indonesia menggunakan visa umroh yang belum kembali ke tanah air. Mereka disinyalir sengaja tak pulang agar dapat turut menunaikan ibadah haji pada 15 Juni nanti. Padahal Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menegaskan, jemaah pemegang visa umroh diminta segera meninggalkan Mekah sebelum visa kadaluarsa. Jika melakukan pelanggaran, pemerintah Arab Saudi akan mengeluarkan sanksi ancaman berupa denda, penjara, deportasi hingga dimasukkan dalam daftar hitam selama 10 tahun yang sudah ditegaskan pemerintah setempat. Untuk mengantisipasi masuknya jemaah memakai visa non-haji, kepolisian Arab Saudi terus memperketat beberapa jalan menuju masuk Mekah atau area tertentu seperti Mina, Arafah, Musdalifah, serta stasiun kereta Haramain di Rusaifah dan titik transit utama mulai tanggal 2 hingga 20 Juni 2024 mendatang. Orang-orang yang umroh tapi belum pulang dari Indonesia, saya setuju. Tetapi di sisi lain bahwa mereka niat untuk ibadah, kita hormati. Tetapi ada hal yang harus dilakukan bahwa itu menyalahi aturan pemerintah Saudi. Jadi kami mohon untuk segera pulang dan meninggalkan Arab Saudi ini. Kenapa? Kami terus terang merasa terganggu dengan kejadian-kejadian yang ada saat ini. Dan itu sangat-sangat mengganggu kami calon jamaah haji untuk beribadah secara khusyuk dan nyaman. Pemerintah Indonesia telah mengimbau dan mengingatkan kepada masyarakat untuk sabar dan taat regulasi. Selain itu, pemerintah harus tegas menindak Biro Perjalanan Umroh yang diketahui sengaja menjanjikan jemaahnya untuk bisa sekalian haji. Dede Ibin, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Untuk mengetahui informasi mengenai pemberangkatan jemaah haji dari Makassar dan 34 WNI yang dideportasi karena menggunakan visa non-haji, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, hingga saat ini bagaimana kondisi dari WNI yang berangkat haji menggunakan jalur ilegal? Lalu apakah sudah tiba? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Apakah sudah tiba di Kota Makassar atau belum? Ini kami belum bisa mengkonfirmasi karena dari pihak penyelenggara ibadah haji sendiri menyatakan bahwa mereka berangkat tanpa memberitahu pihak penyelenggara ibadah haji yang dikelola secara resmi oleh pemerintah. Sehingga begitu pula dengan kepulangan mereka yang hingga saat ini dari pihak penyelenggara ibadah haji masih mencoba untuk mencari tahu apakah sebenarnya mereka sudah tiba atau belum di Kota Makassar. Namun yang bisa kami konfirmasi adalah bahwa dari 37 orang warga negara Indonesia yang terjaring razia visa, 34 orang diantaranya sudah dipulangkan melalui Qatar Airlines dan seharusnya sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta malam tadi, tepatnya pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan 3 orang diantaranya ini masih ditahan di Kejaksaan Madinah karena ditengarai merupakan koordinator dan juga pihak penyelenggara yang memberangkatkan ke 37 orang warga negara Indonesia ini dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di Kejaksaan Madinah. Lantas selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Kemenak? Mereka akan mencari tahu siapa pihak penyelenggara yang memberangkatkan ke 37 orang warga negara Indonesia ini ke Madinah. Jika misalnya mereka merupakan PPIHU atau penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh yang memiliki izin, maka akan dicari tahu lebih lanjut apa pelanggaran yang dilanggar dan kemudian akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika kemudian mereka merupakan PPIHU yang tidak berizin, maka mereka selanjutnya akan berurusan dengan pihak pidana.
Ini juga menjadi kejadian ini salah satunya menjadi pengingat kembali bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bijak dalam memilih tawaran-tawaran haji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga memeriksa secara jelas visa sebelum pemberangkatan. Mengingat visa yang dapat dipakai untuk ibadah haji adalah visa haji reguler atau khusus yang diterbitkan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, ataupun ada juga visa mujalamah yang merupakan undangan dari Kerajaan Arab Saudi kepada individu-individu tertentu yang ada di Indonesia. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan.